kira-kira? Nah ini dupa, dupa, telur, kembang apa yang harus dilakukan? Itu dalam kain putih itu apa, Pak? Ya, ini jimatnya nih Mas. Ini jimatnya yang saya ambil dari. Saya perasaan saya nggak enak kalau saya itu buka. Jangan dibuka. Nah, terus ini kan yang biasa buat manggil. Coba saya buka dulu, lihat kamu bungkus lagi. Yang mana Mas? Yang putihkan kafan. Di situ aja, Pak. Jangan kasih bayu kamu. Atau Mas? Bapak buka di situ aja, Bapak duduk, dibuka terus Bapak bungkus lagi. Buka pelan-pelan. Nanti tutup lagi. Saya hanya mau lihat dalamnya. Oke, siap. Itu apa ya? Bulu kera, bulu siluman kera. Tutup lagi. Bukanya mesti gini nih. Bulunya. Iya, nah, Ini. ya. Kasih tahu kamera, Pak. Bungkus lagi ya nanti. Itu dari yang waktu itu Bapak temui dalam gua itu. Iya, yang saya ceritakan tadi. Jadi saya dapat ini terus sama air keramat. Yang untuk di... Ya, yang dibuat matiin lawan tadi. Sampai sekarang air keramatnya masih suka disiram ke lawan-lawan usahanya. Iya, masih ada. Cuman tinggal dikit. Udah nggak dilakukan atau masih? Ya waktu udah hancur itu kan saya udah nggak melakukan lagi ritual. Udah enggak Berarti nyiram udah lagi total ya, jadi ya udah mudah-mudahan berhenti begini total. udah enggak gitu. Itulah makanya Makanya kenapa makan jadi ada korban. tumbal. Makan korban ini. Bentar ya. Nambah kecil. Saya tuh mau pakai pentingnya. Oh iya, yang kecil aja. Rasa bakso kayak gimana ya? Silakan ambil aja yang kecil. Yang kecil ya. Bapak kan tapi ya, Ron? Apa sih harusnya? Kamu kasih tahu kita ceritain apa rasanya, tapi ini pasti kan aman kan? Pasti aman dan Aman higienis. yang bikin saya. Itu yang Higienis bikin ya? saya. Higienis. Bersih ya, Nggak ada campuran apa namanya kayak atau nggak ada. Enak ya? Enak kan? Ada yang aneh atau seperti bakso normal lainnya? Enak? Enak seperti bakso normal lainnya. Kamu coba satu baik. It's normal. Tapi kan aku vegetarian kalau bisa. Ada satu lagi yang kecil baik. Nih, mau lagi? Kamu mau lagi? Saya udah makan. Cobain, Roy. Mbak, Mas Bayu. Kalau aku sih Eh, bilang normal. Normal. Ya, ya, just it. Kalau kayak saya berharap saya bisa makan tadinya. Jangan. Wah, wangi ya? Iya, Enak ya? dagingnya juga. Wangi bakso. Wangi Dagingnya bakso. berasa. Tampak normal, semua bagus. Ya memang sebenarnya kalau saya kasih saran, nggak usah pakai gitu. Enak ya? Enak. Enak kan? Oh, udah enak ngapain pakai gitu-gituan? Ya tadi kan kurang maju, kurang laris makanya saya harus Enak maju kok, Pak, lagi. bakso. Ini Dagingnya. Bapak Iya, saya punya sekali bakat lagi, loh bikin bakso. saya sekali lagi melakukan percobaan dan melihat siapa yang mau makan bakso. Ada yang mau coba? Rasain rasanya benar-benar enak gak? Ya, cobain ya. Coba. Enak nggak? Baksonya enak loh. Banyak yang bilang baksonya enak. Ngapain pakai pesugihan, Pak? Ya justru itu karena kurang Nggak pede. rame. Ya kalau bilang kurang pede sebenarnya saya Kurang udah pede. promosi kali, Pak. Ya, intinya sih kurang laku aja mas gitu. Nggak tahu ya akhirnya. Kalau menurut Mbak katanya enak, menurut masnya juga enak ya kan. Enak kok. Enak, Ada enak. salah satu- Dagingnya berasa. Itu orang yang di situ menonton. Kamu katanya kamu enak. apa? Aja itu apa sih namanya? Adonik. Ngegiling daging. Ngegiling daging sendiri, Bikin sendiri. bikin sendiri. Bikin baksonya bikin sendiri. Sendiri bukan ngolah beli. sendiri. Iya. Nggak ada yang Buat sendiri.
Ini maaf ya, udah sayang ini udah nggak boleh makan lagi. Ini apa? Saya mau lihat semuanya. Normal. Ini bau bakso normal ya? Tidak ada yang- Rasanya juga enak, nggak ada yang nggak ada aneh-aneh kok. aneh-aneh ya. Bakso normal. Iya. Where's my gunting? Itu. Where is Tangan it? kiri. Oh, I forgot. I'm sorry. Kamu takut gunting kan? Sama benda tajam. Kenapa tiba-tiba dia geser menjauh ya? Hah? Takut gini. Kenapa? Kalau benda tajam. Dia tuh takut sama benda tajam. Semua normal dan nggak ada apa-apa. Bisa aja. Oh my god. Ada cacingnya. No, Ah, enggak dong. Roy. Ulet. oh my god. Belatung loh. Hah? Roy. Wah. Yang tadi? Masa sih? Saya buatnya nggak ada belatung. Ini apa? Dagingnya daging ini kok daging segar tapi Ih, nggak masuk akal ini. Gua makan lagi. Bisa ada belatungnya sih. ya bakso kamu yang bikin. Daging segar mas, benar. Orang saya yang bikin sendiri bukan beli. Dagingnya juga daging segar kok. Aduh, Tuhan. Aneh. Ini karena nggak. Yang justru bilang aneh misalnya saya. Kenapa kamu buat bakso tiba-tiba? Lah, justru saya bilang aneh begini. Saya belanja daging itu daging segar. Iya Pak, tapi karena nggak melakukan ritual dan pernah melakukan perjanjian untuk pesugihan, akhirnya dia mungkin nih ya muncul lewat bakso, dan ini yang bikin justru pelanggannya pada kabur Pak, nggak balik lagi. Padahal rasanya enak, tapi siapa yang mau makan bakso pakai belatung? Ih, ini barang bukti nih. Wah, aduh Pak. Berarti bakso yang kalian makan ada belatung. Aduh. Roy, menurut kamu ini pelanggan-pelanggannya nemuin hal ini di baksonya? Itu yang bikin dia sepi. Enggak sih. Makanya kalau kadang ya kita kalau lagi mau makan ada kayak semacam bacaan sebagai mungkin kalau Bismillahirrahmanirrahim terus baru dimakan gitu ya. Oh, enggak seperti itu tampaknya. Ini pelajaran juga ya buat kita semua ya. Sebelum makan sesuatu, sebelum apa kayak kita baca doa dulu supaya nggak Hilang kenapa-napa. pengaruh-pengaruh negatifnya ya. Dengan doa ya. Iya. Naik bro. Ini kamu yang buat loh, kok hi sendiri? Ya beli lah mas. Orang saya bikinnya juga tadi belanja daging yang segar, terus semuanya itu. Kok bisa? Masih hidup ya? Nggak, logikanya gini loh. Ini kok masih hidup gitu loh maksud saya itu. Kan ini kan direbus tadi. Akhirnya mendidih. Mungkin ini emang di luar. Nggak, tapi ini logika, hidup Pak. gitu loh. Ini di luar logika dan nalar sih sebenarnya. Bisa muncul justru setelah dimasak. Ya, udah segini deh. Pak Anto, saya hanya bisa membantu sampai sini saja. Bahwa saya sebuah jembatan saja. Saya masih manusia biasa. Pak Anto, jauh lebih baik Anda tidak melakukan praktisi supranatural terhadap makanan-makanan. Itu karena mereka tuh kasihan. Kalau nemunya bakso, nemu bakso tapi dalamnya cacing. Ini mungkin kamu tidak naruh. Mungkin ya. Saya mencoba untuk percayalah. Mungkin kamu tidak naruh. Tetapi apakah Anda bisa menjamin jinnya yang menyerang? Karena sudah lama tidak Ritual. diritualkan. Nggak ada ritual.
ritual. Nah ini dia bisa lepas ke ritualnya Roy. Gimana supaya dia nggak perlu melakukan ritual, tapi dagangannya nggak diganggu dengan jin-jin yang malah mengirim batu ini Roy? Saya pengen ini restoran. Saya lihat dalam mata batin saya, rumah makan baksonya kamu itu sudah tercemar berita-berita yang tidak mengenakan. Saya sarankan mungkin Anda bisa mengganti menunya jenis lain dan pilih lokasi yang berbeda. Beda dari awal lagi ya, mulai dari Iya, nol. karena kamu udah dijauhin sama orang, ada hukum sosial dan ada juga orang yang udah bisik-bisik, ih kok aneh ya, dibawa pulang malah basi. Iya kan? Terus perjanjian dia dengan siluman keranya itu bisa lepas Roy? ya itu ya saya mau teman. Jadi saya pengen balik normal lagi. Bisa lepas nggak Roy? Bisa, Ya. Tanpa ritual-ritual itu akhirnya dia bisa terlepas. bisa. Apa syaratnya? Ada syarat apa gitu? Nggak ada syarat apa-apa. Saya berpegang teguh sama yang di atas. Jika Anda bisnis makanan, monggo. Makanan-makanan yang masih baru dan belum acak-acak, silahkan diberikan pada orang-orang yang membutuhkan di jalanan. Itu saya selalu bilang loh di setiap akhir saya selalu pengen nanamin orang, masih banyak loh yang butuh makan di jalanan. Iya. Kamu bisa bikin makanan buat mereka, men. Iya, lebih Jangan ada kayak- manfaatnya karena banyak yang membutuhkan. Karena ada yang disampaikan. Ya, kalau menurut aku sih butuh apa maksudnya sabar ya, yang kamu cepat pakai kesedihan apa semua segala macam karena itu pasti dampaknya nggak baik dan sangat apa sih kembali lagi ke kita gitu loh Pak, keluarga yang kena, kita sendiri. Nah gitu, jadi enaknya cuma sesaat, setelah itu nanti pasti ada hal-hal Efeknya ya. efek-efeknya yang nggak baik pasti akan terus menerus terjadi. Pastilah. Terakhir ada yang mau sampaikan Roy? Gini, apa yang kamu tabur buruk akan tertuai buruk juga. Apa yang kamu tanam baik itu akan mendapat kebaikan juga buat Pak Anto, ya. Oke, baik. Pak Anto, ini jimatnya udah dibakar. Mudah-mudahan udah nggak ada lagi ikatan apapun dengan siluman yang pernah dibuat dulu. Sekarang saatnya mulai sesuatu yang baru dan kami harap bisa mendapatkan kesuksesan tanpa hal-hal mistis yang seperti ini. Terima kasih Pak Anto, Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Mari. Terima kasih. Nah ini ada bakso. Kayak ini deh rumahnya. Pemirsa, sekarang aku udah sampai di depan rumah partisipan kita, Pak Anto. Dan dia meminta bantuan dari tim untuk membantu sesuatu yang ada di rumahnya. Jadi kita masuk aja yuk. Pak Anto. Permisi, Pak Anto. Pak Anto. Kak, itu ada suara di atas. Itu orang kesakitan deh, Kak. Kayaknya kita harus masuk deh, Kak. Kak, ayo Kak kita masuk, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Kan kita mau ngebantu. Kak, gimana ya? Pak Anto. Ini kali ya? Berarti itu Pak Anto deh kayaknya. Ini kenapa? Pak Anto kenapa? Ini Mbak, tadi ada yang gigit Mbak. Tapi tadi ada yang manggil-manggil saya ke atas. Begitu saya naik langsung digigit begini Mbak. Ada yang manggil di sini, terus ada yang gigit. Bapak ngeliat yang gigit apa? Tadi tuh kayak tikus tapi kok gede banget. Tapi nggak tahu tadi lari ke situ Mbak tadi. Lari ke sana. Kak Sri. Kak, coba deh. Katanya tadi ada hewan di sini yang ngegigitnya, terus gede banget. Tuh darahnya kayak gini. Aduh. Jadi Bapak tadi lagi di bawah, terus ada yang manggil ke sini. Iya Mbak. Begitu naik langsung digigit. Lari ke situ tadi. Iya, tunggu Pak. Kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin kalau tikus ngegigit sampai kayak gini. Sakit banget. Aduh. Tunggu Pak. Ini dulu ya Pak.
Iya makanya kak, kayaknya nggak mungkin juga sih kak kalau binatang ngegigit sampai kayak gini kak. Aduh, Bapak sakit, Pak. Aduh, sakit. Tunggu dulu ya. Ini aku ngerasain gak enak banget sih kak di sini. Jujur aku ngerasain gak enak di sini. Kayaknya ada sesuatu yang gak beres deh. Aku diarahin ke sebelah sini. Ini energinya makin kuat banget sih. Aku bener-bener gak nyaman. Kak, sini. Ini gak beres sih. Kak, lihat deh. Ini ada lukisan monyet. Permisi. Panto. Iya, Mbak. Sebelumnya saya mau nanya, di dalam itu ada lukisan, itu lukisan Bapak. Iya, Mbak. Kita ke samping yuk. Iya. Ini Kak Sri. Kak Sri, lihat deh. Bisa kebakar sih, Pak. Iya, tadi saya ngerasain ada yang manggil saya ke sini. Terus semakin saya ngedeket, tiba-tiba aja Kak. Tiba-tiba pas aku ngedeket langsung keluar api. Ini kok lukisan ditaruh di sini sih? Ini tempatnya di situ, Mas. Supaya nggak ketahuan orang. Oke. Jadi ini emang ada hubungannya sama pesugihan yang dijalanin sama Pak Anto, Pak. Pak, ini saya mau ngeliat, Bapak bisa nggak ngelakuin ritual di sini atau di bawah? Buat mancing dia keluar biar saya tahu bentuknya seperti apa dan maksudnya untuk apa. Nggak apa-apa sih, coba. Udah yuk Kak. Nanti kamera ada yang di lock yang di bawah ya Kak? Bisa. Aku belum melihat apa-apa sih di sini. Ini ritual yang biasanya Pak Anto lakuin kalau dia mau jualan bakso. Ini mangkok-mangkok nih. Iya. Tapi dia di atas tadi juga auranya emang udah bener-bener negatif sih Kak. Bener-bener nggak benar. Itu yang tadi di lukisan itu, sosoknya seperti itu. Nah, tadi tuh aku nggak ngeliat sosoknya. Oh. Cuma terbakar tiba-tiba. Makanya ini aku berharap aku bisa ngeliat sih. Ini Ini kan posisi masih sadar. iya ini masih pantau. Oke. Nah, Ini tadi Ini coba. lilinnya juga mati kan? Ini bukan pantau lagi Kak. kok kayak kera ya? Iya, itu sosoknya besar banget sih Kak. Ini sosoknya itu perempuan, tapi kepalanya kera. Badannya sih kayak perempuan memakai itu ya, kayak kemben gitu, tapi buntutnya juga kera lagi. Ini kayaknya ada perjanjian deh Kak antara Panto sama dia. Jadi liar gitu ya? Iya. Kok makin lama mata si sosoknya itu merah ya? Merah semua. Ini kok kayak kejang-kejang gini nih? Kok dia Kayaknya Panto nih? pingsan deh. Kita kesana yuk Kak. Ayo, yuk. Panto? Pak, bau banget. Pak, Kak bayangin Kak. Pak. Loh, sosoknya tadi mana ya? Sosoknya nggak ada lagi Kak. Sosoknya nggak ada. Pak, Pak. Panto? Panto. Pak, sadar Pak. Sadar Pak. Asam, boleh minta minum Sam? Pak? Pak. Apa? Enggak Pak. Ini ada kita. Jadi sebenarnya Panto ini udah nggak ngerasain nyaman sih pemirsa. Dia udah nggak ngerasain nyaman sama sosok yang tadi masuk ke badan dia. Apalagi sosoknya emang negatif banget, jadi ngerasa kayak diteror, didatengin terus gitu. Dia sempat nggak ngerasain sakitnya sama sekali, berarti benar-benar sosoknya itu tuh Kuat. pure ya? Iya, bener-bener masuk ke badannya, iya. Nah, Pak,
ini udah selesai ritualnya kayak tadi. Yang biasa Bapak lakuin itu ritualnya kayak tadi, ngejilatin mangkok. Iya kayak gitu. Nah, Kak, ini aku mau tahu efek dari keberadaan si sosok tadi. Jadi, boleh nggak Pak Anto buatin 1 mangkok bakso? Nanti dicoba ya, Kak. Oh, boleh tuh. Iya, Kita lihat ya. iya biar aku juga mau tahu. Coba. Bisa berdiri. Saya bantu berdiri. Iya, Pak. Mas, Mbak. Nah, Bapak bisa tolong buatin baksonya ya, Pak? Kak, aku minta tolong ngambilin mangkoknya. Yang tadi ya, Kak. Soalnya aku nggak ngeliat sosok yang tadi masuk ke Pak Anto. Jadi aku berharap sih bisa komunikasi langsung sama sosok itu. Si makhluk itu ganggu nggak sih untuk Pak Anto itu? Ganggu banget sih, Kak, karena kan kayak yang tadi aku bilang kan, Pak Anto melakukan perjanjian sama si sosok itu. Dan dia terus, apa ya, kayak dia neror Pak Anto. Untuk Pak Anto selalu ngelakuin ritual itu lagi dan lagi. Dan setiap melakukan ritual, si sosok itu selalu meminta tumbal. Jadi apapun yang berhubungan sama pesugihan dan lain-lain itu udah pasti berlawanan banget sih sama secara pribadi kita. Berarti sejauh ini si sosok itu masih menunggu tumbal dari Pak Anto nih? Iya, benar banget, Kak. Bikin bakso biasa ya, sama aja. Kalau Chris lihat di sini nggak ada sosok si monyet itu. Nah, ini emang aku nggak ngelihat sosoknya, Kak. Cuma aku ngelihat ada kayak cahaya merah. Pas tadi Pak Anto kita bawa ke gerobaknya ada cahaya merah di sekeliling sini nih, Kak. Sama kayak tadi si sosok perempuan tadi kan matanya merah gitu. Terus pas Pak Anto tadi kesurupan di dalam, itu juga sekeliling Pak Anto kayak ada cahaya merah. Dan itu emang aura yang negatif banget, Kak. Udah jadi. Udah. Kak Sri, Ini boleh dicoba? Ini saya nyoba nih. Iya, Nggak apa-apa. iya nggak apa-apa. Ini bekas ritual tadi loh. Biar kita juga tahu dan aku juga mau ngeliat efeknya itu apa sih setelah Pak Anto melakukan ritual yang tadi. Oke. Kita buktiin deh. Enak. Enak. Enak ya? Normal. Oke. Ini nyobain. Jadi yang kakak rasain tuh enak banget. Rasanya kayak bakso yang biasa kakak beli atau beda? Sama kayak bakso biasa aku beli, cuma lebih enak. Lebih enak. Lebih enak yang ini. Padahal tadi kakak inget kan? Tadi ngeliat kantor ritualnya kayak apa? Nah, aku Ini udah nggak bener banget sih pemirsa. Jadi aku mau coba buat ngebuka mata batin dari Kak Sri biar Kak Sri ngeliat langsung seperti apa bakso yang sekarang lagi dipegang sama Kenapa? Kak Sri. Kak tunggu ya. Aku mau buka mata batin kakak. Sekarang kakak merem. Nih, bakso yang tadi kakak makan. Nih, Kak Sri lihat deh, itu ada bulu-bulu monyet. Sebenarnya Bapak sadar kan Pak, apa yang Bapak lakuin? Ya, Kayak tadi ritual, terus bikin kayak gini. ya nggak begitu ini sih. Ya, karena bisikannya begitu ya kita nurut aja kan. Disuruhnya begitu. Sekarang Bapak emang mau lepas nggak dari si sosok yang tadi ngegangguin Bapak? Sampai buat Bapak luka kayak gini juga. Ya, pengen juga. Oke Pak, jadi ini gerobak bakso, baksonya semuanya nanti kita sita. Soalnya biar aura-aura negatifnya itu udah nggak ada lagi dan Bapak nggak akan digangguin lagi sama sosok Ra yang tadi. Waduh, udah gak bisa. Sekarang gini Mbak, ya kalau ini gerobak ini harus disita. Dan saya dagangnya pakai apa? Ya sekarang Bapak mau kita tolongin atau enggak? Ya masalah tolong sih boleh-boleh aja. Tapi kan kalau masalah nyita gerobak itu sama aja matiin rezeki saya. Nggak bisa kayak gitu. tapi ini udah nggak bener Pak. Nggak bener gimana Mas? Ya udah deh. Nggak bener gimana? Udah nggak apa-apa Kak Sri, kita panggil Mas Iqbal. Mas. Nggak bisa ini caranya begini. Bukan nolong, matiin rezeki orang. Iya udah.
Jadi gini mas, kan sebenarnya sosok itu tadi aku nggak sempat komunikasi langsung kan, karena dia pergi. Dan di gerobak ini auranya itu masih benar-benar besar. Jadi harus gerobak ini isinya semuanya harus kita sita. Cuma ternyata bapaknya ini nggak bisa kalau misalnya gerobaknya diambil. Dia karena sumber rezekinya itu ada di sini. Pokoknya nanti ada. Iya. Kita ada uang ganti. Nanti semuanya kok kayak barang-barangnya kita kasih lagi yang sama. Yang penting bapak nggak ngelakuin ritual yang sama, nggak manggil-manggil si sosok kera tadi. Karena emang bakalan dia terus-terusan minta tumbal ke bapak. Dan dia bakal ngeganggu bapak sama kayak yang tadi. Jadi makanya ini yang harus kita bawa. Ya udah kalau gitu mah. Berarti nggak apa-apa? Mana duitnya? Iya, nanti. Ngomong aja dari tadi. Iya udah. Kita kan. Oke pemirsa, ini ada pelajaran baru lagi. Karena sesuatu yang berhubungan dengan gaib tidak akan berujung dengan baik. Nah Pak, di luar sana juga masih banyak banget tukang bakso yang enak karena mereka tidak menggunakan pesugihan, tidak melakukan apapun, tidak memberikan tumbal, tapi baksonya emang bener-bener enak sesuai dengan apa yang dia niatin gitu Pak. Dan juga untuk pemirsa yang kalian mau makan, jangan takut karena sebelum makan kalian bisa doa dulu biar dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Pak, kita pamit. Kak Sri, tolong dibawa ya. Jangan takut menghadapi proses dan tantangan, karena kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Dini dan Anto. Dini adalah seorang paranormal yang justru sebenarnya dia punya kemampuan untuk menolong banyak orang, tapi sayangnya ada kiriman dari pihak lain yang justru membuat dia terganggu. Sementara Anto bisnisnya sebenarnya lancar sampai dia melakukan perjanjian dengan siluman kera yang justru malah ada banyak tumbal karena dia tidak pernah melakukan ritual lagi. Roy, ada tanggapan mengenai Dini dan Anto? Dini dan Anto pribadinya beda ya. Kalau Dini itu sedikit ya Dini yang menyenangkan lah ya. Kemudian Anto itu menyeramkan sekali karena agak misterius, susah ditebak. Kemudian juga dia bilang masaknya dengan aman, tapi saya buktiin tiba-tiba ada ginian. Padahal Anto kalau dia terusin usahanya tanpa gini-ginian, saya rasa bisa sukses. Iya. Karena baksonya enak tanpa belatung ya. Tapi terima kasih Nana sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk kalian yang depannya. Terima kasih Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan pencerahan di malam hari ini. Pemirsa, tak semua yang kita inginkan harus terjadi seketika. Karena kita hidup di dunia nyata yang membutuhkan banyak usaha, bukan sekedar retorika. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.